Halo semuanya, perkenalkan saya Violeta Saina Antoneta Wulur dengan NIM 255060001 Program Studi Pendidikan Kimia semester 1 di Universitas Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, pada bab 6 ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua kebinekaan Indonesia, dan yang ketiga upaya menjaga persatuan dalam perbedaan. Langsung saja kita masuk pada materinya. Nah teman-teman, kita semua pasti sudah mengetahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Makna yang pertama yaitu pada lambang negara. Frasa Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat atau tertulis pada gulungan yang dicengkram oleh cakar Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Makna yang kedua yaitu landasan bangsa, di mana Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa yang lebih kuat, adil, dan beradab. Makna yang ketiga, persatuan dalam keragaman. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup rukun meskipun kita berada pada berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Makna yang keempat yaitu harmoni dan toleransi, di mana semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di antara perbedaan yang ada. Nah teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita akan membahas dari mana kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang dimana tercantum pada kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, frasa ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Empu Tantular menggunakan kalimat ini untuk menggambarkan persatuan dalam keberagaman, khususnya perbedaan kepercayaan antara Hindu dan Buddha. Semboyan ini kemudian diadopsi sebagai semboyan nasional Indonesia untuk mencerminkan persatuan bangsa yang kaya akan perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kebinekaan Indonesia, di mana kebinekaan Indonesia adalah keragaman suku bangsa, agama, ras, dan budaya, bahasa, dan sebagainya yang ada di Indonesia, di mana itu yang menjadi kekuatan dan identitas bangsa yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan di mana keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui toleransi, saling menghormati, dan kerjasama untuk menciptakan persatuan dan kedamaian. Lanjut, bentuk-bentuk kebinekaan Indonesia. Di sini terdapat beberapa kebinekaan Indonesia, yaitu kebinekaan suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, budaya, antar golongan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu pentingnya kebinekaan Indonesia. Kebinekaan adalah identitas utama dan merupakan kekuatan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebinekaan dapat menjadi potensial dan atau energi bangsa untuk menjadi kekuatan positif yang membawa kesejahteraan. Berbagai bentuk kebudayaan yang ada merupakan warisan yang patut dilestarikan dan dibanggakan. Kita masuk pada keragaman suku. Nah, negara Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yang dimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan. Next, keberagaman agama, di mana dasar negara tentang agama tertuang dalam Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga berhak memilih atau memiliki kepercayaan masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agamanya seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Next, keberagaman bangsa. Nah, negara Indonesia memiliki lebih dari 715 bahasa daerah dan merupakan negara kedua terbanyak setelah Papua Nugini. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan bahasanya. Nah,
fungsi bahasa secara umum adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bahasa-bahasa yang tersebar di Indonesia itu biasanya dinamakan bahasa daerah. Walaupun sangat banyak, Indonesia umumnya tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Next, keberagaman kesenian. Nah, kesenian di Indonesia sangatlah banyak dan biasanya setiap daerah memiliki keunikannya sendiri sebagai bentuk mengekspresikan diri dan keindahan. Berbagai kesenian yang ada itu adalah tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Next, di sini terdapat beberapa keberagaman kesenian. Yang pertama ada tarian, alat musik, lagu daerah, dan cerita rakyat. Kita next pada keberagaman ras. Nah, ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri secara turun-temurun, di mana hal ini biasanya dipengaruhi oleh biologis dan masuknya negara lain ke Indonesia. Perbedaan ras yang paling mudah terlihat yaitu warna kulit, rambut, dan mata. Adapun keberagaman ras di Indonesia yaitu ras Malayan Mongoloid yang mendominasi jumlahnya, ada ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid, dan lain sebagainya. Peran mahasiswa dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mahasiswa seperti kita berperan dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika melalui sikap toleransi, menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, serta menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif di media sosial dan menangkal berita hoax. Contohnya, kita dapat berteman tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, menghormati budaya lokal, juga menggunakan produk lokal, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Nah, kita lanjut pada upaya menjaga persatuan dalam perbedaan. Nah, poin yang pertama yaitu menemukan sikap toleransi terhadap perbedaan. Poin yang kedua, mengutamakan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, menanamkan pendidikan karakter dan kebinekaan sejak dini di sekolah dan keluarga. Yang keempat, mengamalkan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, bijak menggunakan media sosial untuk mencegah perpecahan. Yang keenam, meneladani tokoh-tokoh nasional yang menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Nah, mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu penting? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting karena menjadi landasan persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman luar biasa, di mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta berbagai agama dan budaya. Tanpa semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan. Nah, semboyan ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Melalui nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama, Bhinneka Tunggal Ika membantu menjaga kerukunan, stabilitas sosial, dan persatuan nasional. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat materi bab 6 tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima oleh teman-teman semua. Sekian dari saya, Violeta Saina Antoneta Ulur. Terima kasih.